akan saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua belajar. Ini ya benar-benar satu tema yang baru, yang belum pernah saya bawakan di tempat manapun. Dan kemudian ya saya juga belajar, gitu ya. Nah, kemudian begini, em, ketika orang membaca kitab suci, ini orang bisa membacanya dengan berbagai macam cara ya. Ada yang membaca kitab suci dengan memperhatikan ya kronologi atau sejarahnya gitu. Yang lain lagi membacanya untuk merenungkan satu perikop demi satu perikop. Yang lain lagi mengambil satu ayat. Nah, tapi kemudian yang saya ingin ajak Bapak Ibu saudara-saudara sama lakukan itu adalah melihat bahwa ternyata di sepanjang kisah yang ada di dalam Alkitab, itu kita akan menemukan satu dinamika tentang bagaimana Allah itu mengasihi manusia, dan manusia yang dikasihinya itu ada dalam keadaan, ya, bisa dikatakan berdosa. Jadi kita tidak akan bicara tentang jenis-jenis dosa, tetapi relasi antara Allah dengan manusia yang diciptakan, yang dikasihinya, dan yang berdosa ini. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir berdosa? Udah lama Kasih sekali nggak berdosa ya, apalagi setelah pandemi itu kan. Pas pandemi itu kan jarang kita berdosa gitu ya. Terus habis perasaan pandemi bebas sudah. tidur. Tadi berdosa. Justru penuh dosa, Pak. Tadi, Batin Pak. itu sudah dosa, Pak. Nah, rencananya sampai kapan? Sampai Maksudnya, Pak. mati, Ya, Pak. Ya, rencana mau berdosa itu sampai mati. Rencananya mau berdosa sampai kapan? Iya, Sampai enggak, Mas. ya mati. berhenti. Nah, Iya, berarti kalau Maunya bohong. nggak mau dosa, tapi kan ada yang secara nggak langsung jadi berdosa kelalaian, intinya. Pak. Kadang, Hmm. Padahal udah janji sama Tuhan kan. Iya. iya. Dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu akan memperbaiki hidupku dan Tidak Tidak akan akan berbuat Akan dosa berbuat lagi. dosa lagi. yang seringkali kita dengar atau ucapkan itu jatuh ke dalam dosa atau terjun ke dalam dosa atau Jatuh. Jatuh, menjatuhkan Pak. diri. Jatuh. Jatuh. Jatuh dalam dosa. Hmm. Tapi jadi pernah berencana untuk berdosa apa enggak? Tidak. Enggak lah, Pak. Nggak ada Enggak. rencana, Pak. Enggak. Pernah berbohong apa enggak? Ya pasti, Pak. Sering, Nah, sering. tunggu dulu. Kadang-kadang. Kalau mau berbohong itu rencana dulu apa enggak? Mikir dulu apa enggak kalau mau bohong? Saat itu. Wah, itu kalau nah ini Tergantung udah situasi, Pak. Kadang-kadang ya iya. gitu langsung. Tapi pertanyaannya kalau orang mau berbohong itu mikir dulu apa enggak, berpikir dulu apa enggak? Biasanya mikir, Pak. Sejenak, Pak. Sejenak. Nah, Sejenak. coba kalau berpikir, kalau mau berbohong dan sudah tidak mikir dulu, itu sudah advance itu pasti bohongnya. Iya, itu mah udah rencana. Auto. Kalau sudah berpikir untuk berdosa, untuk berbohong, itu kan sama dengan berpikir untuk berdosa. Iya, betul. Pepet. Nah, kemudian setelah berbohong, setelah berdosa, Bapak Ibu masih mengajukan permohonan kepada Tuhan apa enggak? Masih memohon kepada Tuhan apa enggak? Masih. Pasti, Pak. Masih Masih. Permohonannya dikabulkan apa enggak? Kabel. Enggak tahu. dikabulkan karena Allah Ada Maha yang Pengasih. dikabulkan. Bohong kalau nggak ada yang dikabulkan. Dikabulkan, Pak. Dikabulkan. Allah Kalau Maha semua Rahim, dikabulkan juga Maha enggak, tapi Pengasih. pastilah ada yang dikabulkan. Ya. Iya, amin. Nah, kita sendiri kan mengalami dinamika itu kan. Saya berdosa, tapi kemudian Tuhan masih mengasihi. Masih. Tapi kemudian begini, ketika kita melihat hubungan antara pribadi saya dengan Tuhan, saya yang berdosa, Tuhan yang mengasihi saya, seringkali ya, nggak selalu ya, kasihnya itu dibatasi hanya dengan memberikan yang saya minta. Kalau nggak hati-hati hanya sampai di situ. Nah, sekarang
Kita lihat contoh Tuhan mengasihi saya, tapi caranya beda. Caranya berbeda. Eh, Gini maksud saya. Bapak Ibu pernah nggak bersyukur karena dihindarkan dari berdosa? Pernah. Syukur ya pernah Pak. Nah, perhatikan Iya. itu kalau pernah mengalami. Tuhan mencegah saya sehingga saya tidak berdosa. Iya. Iya Nah kan pernah ya? Ya. pernah. Atau sebaliknya malah menyesal karena nggak jadi berdosa. Enggak lah. Menyesal karena enggak berdosa. Ya iya Karena Pak. nggak jadi berdosa. Kalau Betul. saya bilang menyesal nggak jadi berdosa agak sulit. Tapi kalau saya katakan menyesal nggak jadi ngambil uang itu. Menyesal karena nggak jadi ngambil uang yang bukan milik saya, tapi saya punya kesempatan. Enggak Pak, itu Enggak, berarti ya Nia. enggak semua punya kesempatan kayak gitu. Nah, kemudian tuh contoh lain bagaimana Tuhan mengasihi, menghindarkan manusia dari dosa. Kemudian yang lain lagi, eh, Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak apa enggak? Pernah. Iya, pernah. Anak sendiri, Iya kecuali pernah Bapak pasti. Ibu itu guru pasti menghukum anak orang lain, tapi yang menghukum anak sendiri lah. Pasti Pak, pernah. Pernah ya. Iya. Gimana mukanya, wajahnya ketika sedang menghukum anak? Iya agak. Wajahnya datar saja atau ada yang berubah di wajah? Pasti ada Jadi perubahan Pak. marah. Kelihatan kalau Muka marah. marah. Ketika Wajahnya sedang pasti menghukum berubah. anak, bicaranya itu pakai omongan apa? Cuman jari sudah cukup. Iya Dua-duanya. Pak. Dua-duanya. Jari juga Mulut pakai sama jari. jari Dua-duanya. jalan. Ngomong iya, jari juga. Iya. Kemudian, ketika sedang bicara dalam situasi seperti itu, nadanya rendah apa tinggi? Tinggi. Agak Tinggi. 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 Tinggi, Pak. Temponya cepat apa lambat? Cepat. Nah, sekarang dalam situasi yang seperti itu, bicara cepat, nada tinggi, pakai jari, nunjuk, menghukum, tapi pertanyaan paling serius. Waktu itu Bapak Ibu mengasihi anak-anak Bapak Ibu apa enggak? Waktu itu. Iya, justru kasih Pak. Lupa. Nah, Mengasihi, Lupa. Pak. oh, Jadi Nah, Tetap daripada mengasihi. Itu pengennya kebaikan gebuk anak. badannya, tapi saking nggak tega, tapi marah, gebuknya pintu kalau saya. Pintunya saya gebuk-gebuk. iya Bu, daripada ini mengganti pintu gampang, ganti luka batin anak susah. Ya. Nah, yang tolong diperhatikan, loh, ibu bisa mengasihi anak dengan menghukum. Ada tujuannya kan? Ada. Tujuannya Ada. supaya baik. Iya. Sudah baik. Ya. Nanti kalau melihat wajah Bapak Ibu yang videonya on itu kayaknya dulu ada yang dihukum sama guru kayaknya. Enggak. Bukan karena wajahnya tampak nakal, enggak karena usianya tampak. Di zaman itu guru menghukum murid kan dianggap biasa saja. Nah, itu contoh loh, lain lagi. Jadi Tuhan bisa menghukum manusia karena mengasihi manusia. Yang lain lagi, contoh ya, tapi saya pakai ilustrasi dulu. Bapak, Ibu, ini anak sudah mulai agak besar dan pengen pergi entah kos karena kuliah, entah pergi karena kerja. Bapak, Ibu ngasih pesan apa enggak? Oh pasti Kasih, Pak. Pak. Pasti. Contoh pesannya apa? Hati-hati, jangan Hati-hati. terpengaruh. Jaga diri. Jangan lupa Nah, ke Harus gereja. Jangan lupa Jangan berdoa ke gereja. Bapak Ibu akan menyebutkan yang harus dilakukan A, B, C. Yang tidak boleh dilakukan disebut apa enggak? Pasti Pak. Iya. Dan Disebut suka keluar juga. malam apa segalanya. Iya. Iya, Jangan melawan sama bos kalau kerja. tuh. Kemudian nanti tuh bawa diri, jaga diri, menjaga diri sebagai anak laki-laki, menjaga diri sebagai anak perempuan. Oke. Mungkin sudah disampaikan sebelum-sebelumnya sehingga kata jaga diri sudah cukup. Nah, apakah Tuhan pernah memberi peringatan dan dengan cara itu Tuhan mengasihi? Iya, sama. Nah, kemudian sekarang begini. Dalam perjalanan sejarah manusia dan umat Israel di perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita berhadapan dengan kisah tentang Allah yang mengasihi manusia berdosa.
Dan kasih Allah kepada manusia yang berdosa itu diwujudkan dengan berbagai macam cara. Jadi kalau orang mengatakan di Perjanjian Lama Allah suka menghukum, itu pasti dia nggak membaca Perjanjian Lama keseluruhan. Dan kemudian juga tidak memahami apa maksud dari hukuman itu. Nah, kemudian relasi antara Tuhan dengan manusia itu di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, kita nanti akan melihat ada yang sifatnya personal, Adam, Kain, kemudian Saul, Daud, Salomo, itu personal. Tetapi juga kita akan melihat relasi yang lebih menyeluruh antara umat Israel dengan Tuhan Allah mereka. Nah, yang akan kita lihat bagaimana saja malam ini kita akan melihat kitab Kejadian bab 1 sampai dengan 11. Di bagian ini, Bapak Ibu, bukan waktunya bagi kita untuk berdiskusi ini historis apa enggak, sesuai dengan ilmu pengetahuan apa enggak. Saya tidak akan menerima diskusi yang seperti itu karena perhatian kita, fokus kita melihat kebenaran iman yang ada di bagian kitab ini. Nah, kemudian sesudah itu nanti kita akan melihat relasi antara umat atau bangsa Israel dengan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Kesalahan mereka apa? Orang Israel itu dipilih oleh Allah, dibebaskan dari perbudakan, diangkat menjadi umat Israel, umat Allah. Tetapi yang mereka lakukan apa? Meninggalkan Tuhan, menyembah berhala buatan mereka, menyembah ilah-ilah lain, gitu ya. Nah, sesudah itu, setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kemudian mengembara di padang gurun, orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan, mengingatnya begini, Tuhan memberi mereka tanah. Tuhan menyediakan yang mereka perlukan. Mereka bisa mengolah tanah, kemudian ada juga hasil-hasil tambangnya, emas, perak, kemudian besi juga ada. Tapi yang kemudian dilakukan oleh orang Israel, mereka malah menyembah dewa-dewi Kanaan. Bagaimana sikap Tuhan terhadap hal itu? Nah, pemberian tanah kepada orang Israel itu diceritakan di dalam kitab Yosua. Tapi kemudian bagaimana relasi antara orang Israel yang terus berulang menyembah berhala itu dikisahkan, disampaikan di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi di pertemuan yang berikut, pertemuan yang kedua, kita akan bicara relasi antara Israel, umat Allah, dengan ini, Allah. Pertemuan berikutnya, kita akan melihat orang Israel di tanah Kanaan. Kita akan membahas kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Kemudian sesudah itu orang Israel menghendaki raja. Nah, kemudian muncullah atau diangkatlah raja pertama, Saul. Nah, raja ini dipilih oleh Allah dari suku yang paling kecil. Kemudian dia melakukan kesalahan. Ada kesalahan serius yang dibuat sampai kemudian Tuhan menolaknya. Daud, dia orang yang dipilih oleh Allah, disertai oleh Allah sampai jadi raja. Disertai oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Tapi orang ini jatuh ke dalam dosa. Bagaimana juga sikap Tuhan terhadap Daud. Daud digantikan oleh Salomo yang pintar sekali, yang oleh Tuhan diberi kebijaksanaan. Dia menjadi raja yang paling bijaksana yang pernah ada. Tapi yang kemudian terjadi, kebijaksanaannya membuat dia justru melakukan penyembahan berhala. Nah, sesudah itu kita akan melihat, jadi 3 raja itu kita bahas sekaligus. Sesudah itu nanti kita juga akan melihat begini. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Daud itu pecah jadi 2, menjadi kerajaan Yehuda dan kemudian menjadi kerajaan Israel. Lalu dua kerajaan berjalan bersama.
ada raja yang memerintah, ya, dan kemudian mereka terlibat dalam dosa dan bahkan membuat orang Israel berdosa. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan melihat sikap Tuhan kepada para raja, kepada umat Israel di zaman itu melalui para nabi. Jadi para nabi akan menunjukkan sikap Tuhan terhadap dosa kejahatan yang dibuat oleh para raja, dan para raja ini bisa disebut sebagai representasi dari orang Israel. Sikap Tuhan bagaimana? Di sini kita ketemu sikap Tuhan yang sangat keras, lebih keras daripada yang sebelum-sebelumnya. Apakah Tuhan kemudian berhenti mengasihi? Tidak. Bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa yang kayak gini? Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana para nabi berbicara tentang hal ini. Nah, kemudian di Perjanjian Baru kita akan fokus memperhatikan sikap Allah kepada manusia yang berdosa itu dengan memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Bapa dan dikerjakan oleh Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat bagaimana sikap, bahkan dalam bahasa manusia ya, hati Allah terhadap orang berdosa, Bapak Ibu harus baca Injil Lukas. Sebelum bicara salib, harus lihat dulu bagaimana sikap Tuhan terhadap orang berdosa. Itu dengan memperhatikan kisah-kisah yang ada di dalam Injil Lukas. Dan tentu saja bicara tentang kasih Allah kepada manusia yang berdosa, nanti kita pasti harus bicara tentang salib Yesus. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita pelajari. Nanti kalau waktunya memungkinkan, kita juga akan bisa melihat apa yang diajarkan oleh gereja mengenai dosa dan kasih Allah ini. Nah, baik. Sekarang kita akan melihat, Bapak Ibu, kitab Kejadian bab 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu silahkan siapkan teksnya. Lihat, kita akan lihat dulu secara menyeluruh, kemudian kita akan memperhatikan kisah demi kisah yang ada di kitab ini, di bagian ini ya. Sudah ketemu ke Kejadian bab 1. Di Kejadian bab 1 itu kita menemukan kisah tentang Allah yang menciptakan Iya. langit dan bumi, menciptakan alam, dunia dengan semua isinya, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di Kejadian bab 2 kita melihat di situ Allah membentuk manusia, Iya. kemudian membuat taman di Eden. Jadi Bapak Ibu lihat ya, bab 2 sampai dengan bab 4 itu kita akan menemukan kisah tentang manusia pertama. Manusia pertama, Adam, Hawa, kemudian punya anak Kain dan Habel, itu Kejadian bab 4 gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu silahkan lihat bab 5. Di bab 5 kita ketemu apa? Kita ketemu dengan daftar keturunan kan ya. Daftar keturunan itu ada di bab 5. Nah, bab 6 sampai dengan bab 9 itu kita menemukan kisah tentang Nuh. Ya, kisah tentang Nuh. Lalu di bab 10 kita ketemu dengan daftar keturunan lagi. Ketemu daftar keturunan lagi. Nah, baru di bab 11 kita ketemu dengan kisah mengenai Menara Babel. Nah, yang tolong diperhatikan di bab 11 Bapak Ibu, sesudah kisah tentang Menara Babel, itu ada daftar keturunan Sem, Terah. dan kemudian di daftar keturunan Sem itu, tolong cari nama Abram. Abram. Ada di ayat berapa? 26. Iya. Ya, ayat 26. Perhatikan namanya masih Abram ya. Abram. Ya, Abram. panggilannya pasti Bram gitu. Kalau manggilnya Ab kan susah.
Pasti manggilnya Bram. Nah, kita akan ini isi dari kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat Adam, kemudian melihat Kain, melihat Nuh, dan melihat manusia di Babel. Nah, kembali sekarang ke bab 2, bukan bab 1, bab 2. Silahkan ke bab 2 dan perhatikan ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan membentuk manusia. Sesudah itu, lihat di ayat 8. Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di sana ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Tuhan membentuk taman, itu ya. Lalu menempatkan manusia itu di taman itu. Belum selesai tentang taman. Ayat 9. Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan membuat taman, di taman itu banyak pohon. Dan pohonnya pohon buah-buahan semua. Tapi ada keterangan di tengah taman, itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut tentang Taman Eden ini, ayat 10. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, bayangkan di Eden itu banyak pohon, ada pohon buah-buahan. Enggak disebut ya buahnya apa saja. Kemudian habis itu di taman itu ada sumber air yang mengalir menjadi 4 sungai. Kemudian lihat ayat 11. Yang pertama Pison, sungai ini mengelilingi tanah Hawila di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Nah, kemudian ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Kalau Tuhan membuat manusia, membuat taman di Eden dengan pepohonan, dengan buah-buahan, kemudian ada sungai di situ, lihat, kalau Tuhan menempatkan manusia di situ, sudah jelas kan? Tuhan pengen manusia bahagia di situ. Iya. Iya dong. Iya. Terus, ini manusia nggak perlu nanam bibit ya, tinggal mengerjakan, memelihara taman ini. Dan kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nggak bagus kalau manusia sendiri saja. Ini sama sekali tidak bicara tentang para romo suster yang selibat, romo bedor suster yang selibat. Enggak, sama sekali bukan itu. Tuhan membentuk manusia, menempatkannya di Eden. Ada banyak pepohonan, ada sungai. Gitu aja kan? Iya. Sekarang bayangkan manusia ngapain di situ kalau sendirian? Iya, Manjat bengong. pohon, Iya, makan buah, turun, masuk ke bengong. sungai, berenang. Itu kan? Iya, Capek berenang, ke bengong. pinggir, tidur. Bangun tidur, nyari buah lagi. Sendirian. Temannya nggak ada. Dan Tuhan mengatakan, nggak baik kalau manusia kayak gini. Nah, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan, aku akan menjadikan teman yang sepadan dengan dia. Sesudah itu, ayat 19, Tuhan membentuk semua jenis binatang. Dan perhatikan, Tuhan membentuk semuanya dari tanah
seperti Tuhan membentuk manusia dari tanah. Tapi yang membedakan adalah tidak ada nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan ke dalam hidung binatang-binatang itu. Terus binatang-binatang itu dibawa kepada manusia, ya, dibawa kepada manusia. Terus manusia memberi nama kepada binatang-binatang itu. Lihat ayat 20. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tidak ada penolong yang sepadan bagi manusia di antara binatang-binatang itu. Menurut Bapak Ibu, binatang yang paling pintar itu apa? Anjing, Pak. Saya nanya, Bu, kok malah ngatain saya? Si Panse, Pak. Si Panse. Anjing, Pak. Loh, itu Panse. Volume otaknya mendekatin manusia. Nah, Anjing, Pak. itu ketemu Kuda. binatang yang punya kecerdasan, dianggap punya kecerdasan. Tapi kemudian dari semua binatang, dari dulu sampai sekarang ya, ternyata nggak ada teman yang sepadan, yang jadi teman yang sepadan kan. Iya. Nggak Kan ada. binatang nggak bisa Itu bicara, kalau Pak. sampai ada manusia pacaran sama binatang, akan dibilang aneh. Akan dibilang kelainan. Iya. Apalagi kalau ini manusia. Waktu itu Adam sebenarnya, waktu itu ya, Adam itu datang ke sapi. Dia ngobrol sama sapi. Terus sapinya jawab gimana? Mau. Nggak Jawabannya cuma ada kalimat yang dipahami, nggak tahu prinsipnya kita kemukan, nggak ada yang sepadan. Nah, pakai bahasa manusia ya, Tuhan melihat Adam berinteraksi dengan binatang-binatang, lalu Tuhan melihat tidak ada yang sepadan dengan manusia. Nah, habis itu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kalau pakai bahasa manusia, Tuhan seperti berpikir lagi apa yang harus dibuat untuk manusia. Sekarang lihat di ayat 21, Tuhan membuat manusia itu tidur, lalu diambil tulang rusuk satu, tutup pakai daging. Ini Bapak Ibu sekali lagi saya tidak akan diskusi tentang soal ilmiah, tentang historis, saya nggak akan diskusi itu. Nah, kemudian setelah itu, jadilah seorang perempuan. Ayat 22, Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu dan menjadi seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Nah, sekarang lihat reaksi manusia. Setelah capek ngobrol atau berjumpa dengan binatang-binatang itu, ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, kesepadanannya jelas. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Ia akan dinamai Isya karena diambil dari Ish. Ia akan dinamai, kalau bahasa Indonesia ya, ia akan dinamai pemudi karena diambil dari pemuda. Gitu. Permainan kata. Nah, kemudian mereka keduanya telanjang. Sebab itu seorang laki-laki tidak akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Ya, mereka berdua itu telanjang tapi nggak malu. Nah, kemudian, jadi Bapak Ibu, tolong amati yang dilakukan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat taman, kemudian memberikan teman yang sepadan. Tujuannya untuk apa? Jelas, sederhana. Seperti Bapak Ibu memikirkan semua yang baik untuk kebahagiaan anak-anak. Benar apa enggak? benar. Apakah ada orang tua yang cemburu karena anaknya bahagia? Enggak. Itu bukan orang tua, itu tetangga, jangan-jangan ya. Sejak kapan ibu yang melahirkan jadi tetangga anaknya? Nggak ketemu. Nah, silahkan memikirkan juga, Bapak Ibu, mengingat juga, dari kecil, dari anak masih kecil, sampai anak sudah dewasa, kapan Bapak Ibu break, nggak mikirin anak-anak, nggak mikirin kebaikan anak. Ada waktunya break. Saya mau melupakan Nggak anak-anak ada, saya. Pak. Kayaknya enggak ya. Terus didoakan, Ada Pak. waktu kayak gitu.
Betul. Nah, Bapak Ibu bisa membaca kisah ini tadi seperti sikap orang tua kepada anaknya kan. Yang mengasihi anak, yang terus memikirkan kebaikan anak. Tuhan sudah membuat manusia supaya manusia senang, dibuatkan taman di Eden untuk hidupnya. Menjadi mudah karena taman sudah jadi, pohon sudah tumbuh. Ketika Iya. manusia dilihat nggak baik sendirian, Tuhan menciptakan teman binatang-binatang. Masih kurang, Tuhan menciptakan perempuan. Dan mereka berdua hidup sebagai suami istri. Nah, kemudian hidupnya di Taman Eden. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong sekarang melihat bab 3 ayat 8 dulu. Bab 3 ayat 8. Apa yang dikatakan di situ? Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang ngapain? Jalan dalam taman. Berjalan-jalan di taman. Yang tolong diperhatikan, manusia tinggal di Eden itu tinggal bersama dengan Allah. Tinggal dekat dengan Allah. Nah, ini di kemudian hari di kitab Wahyu misalnya, surga hidup kekal digambarkan sebagai Eden atau Firdaus ya, karena ini tinggal berbahagia bersama dengan Allah. Ini kehidupan di Eden seperti ini, dan ini kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Nah, kita beralih sekarang ke ini, masalah yang dihadapi oleh Tuhan berhadapan dengan manusia. Nah, bab 3, ayat 1. Bab 3 ayat 1. Perempuan, sebut saja Hawa, itu rupanya sedang terpisah dari Adam. Jangan tanya Adam kemana ya, nggak ada di teks. Tapi mereka dua sedang berpisah, dan kemudian ada ular mendatangi Adam. Nah, yang tolong diperhatikan, ular itu tidak mengancam, tidak memaksa Hawa. Yang dia lakukan adalah, lihat, ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, ada yang aneh, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Emangnya Tuhan bilang begitu kepada Adam? Enggak. Nah, kalau semua pohon buahnya nggak boleh dimakan, terus suruh makan apa mereka? Nah, ini si ular ngomongnya sudah mulai dengan kalimat yang aneh. Nah, Hawa memberikan jawaban seperti yang diharapkan. Saud perempuan itu, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi nah, ini yang diharapkan. Tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Nah, Tuhan berfirmannya kepada Adam di ayat 17. Tetapi buah dari pohon pengetahuan, bab 2 ayat 17 ya, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Yang dengar firman itu, perintah Tuhan, itu kan Adam. Waktu Tuhan bicara tentang hal itu, Hawa belum dibuat. Kalau begitu, Hawa tahu dari Adam. Ya. Nah, kemudian ular menanggapi. Nah, ini ular menanamkan rasa curiga. 4. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Allah tahu kalau kamu makan, maka ya kamu akan menjadi seperti Dia. Ini yang saya sebut ular menanamkan rasa curiga dalam diri Hawa.
Hawa. Oh, ternyata kita dilarang untuk makan buah karena Allah takut. Kalau kita makan, nanti kita menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah bagaimana? Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang lihat apa yang dilakukan perempuan itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Perhatikan, keputusan memetik itu ada di tangan siapa? Tangan Hawa. Hawa. Yang mengambil keputusan untuk Hawa. memetik siapa? Hawa. Hawa. Ular mengancam? Enggak. Enggak. Ular memaksa? Enggak. Hawa yang mengambil keputusan setelah mendengar ucapan dari ular. Nah, kemudian begini, Hawa itu memberikan buah itu kepada suaminya, ya, dan suaminya makan. Kita tidak diberitahu di teks, nggak ditulis reaksi Adam ketika dibawain buah itu bagaimana. Tapi kemudian yang kita lihat dengan jelas ditulis Adam memakannya. Ingat bab 2 ayat 17, yang mendengar perintah langsung dari Tuhan siapa? Adam. Adam. Ya. Kemudian Hawa hanya mendengar dari Adam. Hawa datang bawa buah itu, Adam makan. Ada yang aneh di situ? Iya. Yang dengar perintah langsung dari Tuhan malah nurut kepada orang yang dengar perintah dari dia sendiri, dari Adam sendiri. Nah, kemudian sekarang ini kesalahan mereka. Nah, akibat dari makan buah itu, ayat 7. Terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lihat bab 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Sekarang, bab 3 ayat 7. Terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian, Bapak Ibu, lihat di ayat 7 ya. Itu, lihat, cawat pertama di dunia. Dari daun pohon ara. Itu kan, itu Pak, itu bukan kata-kata saya, teksnya bunyinya cawat kok. Memang begitu bunyinya kok. Iya, Kenapa betul. mereka buat cawat? Karena merasa malu, Pak. Nah, sekarang mereka merasa malu. Sebelumnya mereka nggak punya rasa malu. Jadi Bapak Ibu, ketika membaca teks, baca apa adanya ya. Nggak usah sedikit-sedikit, kemudian apa menyebutnya ya, langsung dikenakan pada diri sendiri, lalu langsung dicocokkan dengan ilmu pengetahuan modern, nggak akan ketemu. Sekarang manusia sudah menjadi seperti Allah. Kenapa? Tahu yang baik dan yang jahat. Sekarang manusia menjadi dua, Adam dan Hawa ini ya. Sekarang tahu yang baik dan yang jahat. Sekarang mereka tahu kalau telanjang sudah gede itu malu. Untuk menutupi malunya, maka mereka membuat cawat itu. Berikutnya lagi. Sekarang dia 8. Karena sudah berlaku seperti itu, menentang, tidak mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka takut ketemu Tuhan. Takut. Ketika mendengar suara Tuhan yang sedang jalan-jalan, manusia itu menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Sembunyi, nggak mau ketemu Tuhan, takut gitu ya. Tapi Tuhan, masa Tuhan diajak main peta umpet? Nggak, bukan itu. Orang Adam dan Hawa sudah berdosa, karena itu dia takut ketemu Tuhan. Nah, kemudian Tuhan tahu apa yang terjadi. Di mana engkau? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar suaramu, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Kemudian, siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Nah, sekarang Bapak Ibu akan ketemu dengan Tuhan yang meminta pertanggungan jawab. Mula-mula Tuhan bicara kepada Adam, kemudian kepada Hawa, dan kemudian kepada ular. Tapi ular nggak dimintain pertanggungjawaban sih. Perhatikan
pertanyaan jawaban Adam ya. Sekarang, apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Jawab manusia. Ini jawab Adam ya. Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Perhatikan, menurut Adam, jadinya yang salah siapa? Hawa. Hawa. Perhatikan, perempuan yang kau tempatkan. Jadi perempuan itu ada di dekat Adam karena siapa? Karena Ah, Tuhan. Karena Allah. Kau berikan. Jadi oh, Adam berarti dia sekali menyalahkan Allah. yang bertanggung jawab atas kesalahanku. Nomor 1, perempuan. Nomor 2, Tuhan. Tuhan. Ya. Adam tidak mengatakan, iya, pertanyaannya kan, apakah engkau makan buah? Adam tidak jawab iya atau tidak. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan. Dia yang memberikan maka aku makan. Kemudian Tuhan bertanya kepada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Kata perempuan itu, ular itu memperdayaku, maka aku makan. Jadi berkaitan dengan ini, mengambil keputusan untuk memakan, lihat, perempuan itu menyalahkan ular. Benar. Nah, ularnya nggak ditanya. Ayat 14, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan seterusnya. Nah, kemudian begini. Selanjutnya, lihat ke ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anak, hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Ini konsekuensi, atau sebut ini hukuman dari Tuhan untuk perempuan. Ya, Bapak Ibu atau Ibu-Ibu nggak usah mikir, mau diapain, mau dihukum apa enggak, namanya melahirkan ya sakit. Bukan itu diskusinya, bukan itu yang kita perhatikan. Karena sudah melanggar, tidak berlaku seperti yang dikehendaki Tuhan, maka Hawa harus menanggung konsekuensi. 17, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah, engkau mencari makan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat, engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi, Adam dan Hawa harus meninggalkan Eden. Ingat Eden tadi pohonnya subur-subur ya, buahnya ini. Terus ada banyak air. Mereka harus meninggalkan tempat itu. Dan kemudian harus mengolah tanah yang dipenuhi semak duri dan rumput duri. Mereka harus kerja keras sampai bercucuran keringat, sampai balik jadi tanah lagi, sampai mati. Nah, ini ya konsekuensi dari dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Meninggalkan Eden. Dan satu lagi, di Eden mereka sering berjumpa dengan Tuhan. Sekarang di luar Eden, mereka harus terpisah dari Tuhan. Nah, kemudian, sekarang ayat 23. Oh, sebelum ayat 23, ayat 21 dulu. Ini tema yang diambil sebagai judul ini. Tuhan Allah membuat Pakaian. jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya pada mereka. Bapak, Ibu, tolong ingat-ingat.
Bapak Ibu pernah mengenakan pakaian kepada orang lain? Siapa orang yang pernah nih Bapak Ibu mengenakan pakaian padanya? Iya, Pribadi orang Anak. lain. tua, Pak. Nah, kalau orang lain itu seringkali ngomongnya jauh, tapi pribadi lain Anak. Orang tua, Pak. Orang tua, terbatas sekali. Anak anak ya, pasti itu. tua itu tidak semua punya kesempatan. Orang tua yang sudah tidak berdaya, Iya, orang tua yang Ya. sedang sakit misalnya. iya, Tapi nomor satu pada anak. anak. Ya. Kemudian nggak akan Bapak Ibu melakukan itu kepada orang apa Yang nyebut nggak orang kenal. lain yang baru dikenal. Enggak mungkin, Pak. Nah, tolong amati lebih lanjut. Di antara ibu-ibu ada nggak yang pernah, kalau ibu saya dulu memang menjahit baju ya, lalu seragam sekolah saya dijahit sendiri. Di antara ibu-ibu ada nggak yang membuat baju untuk anaknya lalu memakaikannya sendiri? Bukan belanja, tapi membuat. Tidak semua bisa ya. Tapi yang tolong bayangkan seorang ibu membuat baju sendiri lalu mengenakan kepada anaknya yang masih kecil. Yang dikerjakan oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa itu tadi seperti itu. Tuhan membuat jubah dari kulit. Nah, kemudian habis itu Tuhan sendiri yang mengenakan jubah itu pada Adam dan Hawa. Sudah dikasihi, berdosa, dan lihat yang dilakukan Tuhan. Tetap mengasihi dan jubah untuk Adam dan Hawa itu ya saya gunakan sebagai lambang kasih Tuhan kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sampai di situ? Enggak. Sekarang ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah. Dari mana ia diambil? Di Eden mereka mengerjakan dan memelihara taman. Sekarang mereka harus mengerjakan tanah. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Dan kemudian Adam dan Hawa hidup di situ. Nah, sekarang ada yang lain lagi. Lanjut. Ia dan di sebelah timur Taman Eden, ia menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kehidupan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kalau dimakan buahnya membuat mereka tahu yang baik dan yang jahat. Pohon kehidupan itu kalau buahnya dimakan, maka dia akan hidup terus, nggak mati-mati. Yang kita lihat sekarang, Tuhan menempatkan kerub. Nah, mengingatnya begini saja, kerub itu makhluk surgawi, bersayap, pegang pedang, makhluk surgawi ya. Dan tugasnya apa? Menjaga ya jalan ke pohon kehidupan. Kenapa kok jalan ke pohon kehidupan harus dijaga? Takut manusia nggak mati. Nah, lihat tadi ya, manusia sudah menderita kan, harus Iya. kerja keras, perempuan harus menderita, laki-laki harus menderita, kerja keras. Bayangkan kalau mereka mendekati pohon kehidupan, lalu mengambil buahnya, lalu memakannya. Yang akan terjadi, manusia itu akan menderita selamanya. Selamanya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita lihat di dalam kisah Adam dan Hawa. Nah, kemudian mereka itu punya 2 orang anak, Kain dan Habel. Sekarang ada di bab 4 ya kita. Iya. Nah, kemudian dua-duanya sudah menjadi tumbuh besar, lalu punya pekerjaan untuk penghidupan mereka. Mereka harus kerja keras. Kain jadi petani, Habel menjadi gembala. Lalu mereka berdua mempersembahkan korban. Yang kemudian terjadi, ya, korban Habel diterima, korban Kain tidak. Yang berikutnya, Bapak Ibu juga akan bisa menyalahkan Tuhan, jangan-jangan di sini ya. Tapi yang tolong diperhatikan, sekarang
Lihat ke ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya panas, mukanya muram. Ini ya kita bisa mengatakan ini iri hati itu kan. Orang yang iri itu kan hatinya panas kan. Kalau nggak percaya ingat aja sendiri. Yang pernah iri hati silahkan ingat. Ada nggak rasa nggak nyaman di dalam hati ketika orang dikuasai iri. Iya, betul, Dan Pak. kemudian ada yang tambah cakep kalau sedang iri. Enggak ada. Mau cakep kayak apa, begitu menjadi iri hati, hatinya dikuasai iri hati, sudah wajahnya berubah. Sekarang kita lihat ayat 6, Tuhan memberi peringatan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat, Tuhan memperhatikan wajah Kain yang muram. Wajah muram itu datang dari hati yang panas. Wajah muram itu karena hati diwarnai dengan keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Nah, Tuhan mengingatkan, kamu hati-hati ya. Dosa sudah mengintai kamu. Dia ingin kamu berdosa, tapi kamu harus waspada. Jangan sampai dosa menguasai kamu. Jangan sampai dosa menguasai kamu. Nah, rupanya Kain tidak memperhatikan peringatan dari Tuhan. Lihat ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya. Bapak Ibu nanti bisa membaca pikiran Kain. Mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Jadi yang membuat membuat hati Kain panas, wajahnya muram tadi, rupanya keinginan di dalam hati, di dalam dirinya untuk membunuh adiknya. Sekarang orang kalau mau, ini ngomongin Kain ini tadi ya, kalau mau membunuh, niatnya memang membunuh, berpikir dulu apa enggak? Iya, Pak. Saya nggak akan Pasti tanya, yang punya pernah membunuh rencana. tolong sharing. Enggak, saya nggak akan bicara itu. Punya rencana pasti dipikirkan. Sekarang, Bapak Ibu, kalau Kain mengatakan kepada Habel, mari kita pergi ke padang. Melihat jam gadang, bukan. Ini bukan padang di Sumatera Barat ya. Tetapi bayangkan padang belantara, padang rumput yang ada semak-semaknya kayak gitu itu. Kenapa Kain bicara begitu? Kenapa harus ngajak adiknya pergi? Punya niat jahat, Pak. Iya, tapi niat jahat bisa dilakukan di depan mata orang tuanya, Pak. Iya. Kenapa kok ngajak pergi? Ya, supaya tidak dilihat orang, Pak. Nah, kan begitu. Iya. Orang mau membunuh kan berpikir dulu. Ini pembunuhan mau saya lakukan terang-terangan atau diam-diam? Biasanya Kalau diam-diam. terang-terangan ya di muka bapak ibunya, sudah jelas. Tapi kemudian Kain memilih enggak, pembunuhan akan dilakukan di tempat yang sepi, yang enggak dilihat orang tuanya. Dan kemudian lihat, Kain menyerang dan kemudian membunuh Habel. Nah, kemudian Tuhan yang tadi mengingatkan Kain, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kain. Terus Tuhan menjumpai Kain ayat 9. Tuhan bertanya, di mana Habel adikmu? Kain tahu nggak di mana Habel? Ya pasti tahu lah. Tahu. Tapi Kain jawab apa? Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Kalau pakai bahasa anak-anak, nggak tahu. Emangnya aku penjaga adikku apa? Kain tahu. Tapi dia mengatakan tidak tahu.
Dan kemudian untuk membenarkan ucapan bahwa dia tidak tahu, padahal bohong, dia mengatakan, apakah memangnya aku ini penjaga adikku yang harus terus bersama-sama dengan adikku, sehingga engkau bertanya kepadaku di mana adikku. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lihat, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kamu nggak memberitahu aku, tapi darah adikmu. Dalam perjanjian lama, darah itu nyawa. Darah itu hidup manusia. Darah adikmu yang berteriak kepadaku, seolah memberitahu bahwa Habel sudah dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian, sekarang lihat konsekuensi yang harus ditanggung oleh Kain. Ayat 11. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah, yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan memberikan hasil kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Nah, begini, untuk ilustrasi supaya gampang ya, Bapak Ibu, yang pernah tinggal sebagai orang asing, entah di kota lain, entah di negeri lain, perasaannya sama atau enggak dengan tinggal di rumah di kampung halaman sendiri? Beda, Pak. Pasti berbeda. Ada ketidaknyamanan, merasa terancam. Ini kalau sedang jalan sudah dilihatin orang. Kalau di luar negeri sudah tawan yang orang asing. Was-was. Abraham pernah ngalami. Abraham masuk ke Mesir kan? Iya. Iya. Nah, dia udah takut. Nanti aku dibunuh, istriku diambil. Abraham tahu konsekuensinya jadi orang asing. Kain takut. Kalau dia diusir, dia harus pergi sebagai orang asing. Kalau dia masih harus mengembara, maka konsekuensinya orang yang menemui Kain akan membunuh dia. Kemungkinannya begitu. Nah, Kain kemudian menyampaikan keberatan, ayat 13. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang kau menghalau aku dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari hadapanmu serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kain harus menanggung konsekuensi dari tindakannya, membunuh adiknya. Tapi kemudian Kain masih mengatakan, dia takut kalau harus pergi. Takut menjadi orang asing, takut menjadi pengembara. Lalu Tuhan jawabnya apa? Terserah kamu. Lagian ngapain kamu sampai bunuh adikmu? Enggak begitu. Iya. Lihat. Ayat 15. Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Ya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Jadi walaupun Kain berdosa, kemudian Kain menerima konsekuensi hukuman dari dosanya, perhatikan, Tuhan tetap menjaga, melindungi, memberikan jaminan keamanan kepada Kain. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini ada banyak hal yang sebenarnya kita perlu belajar tentang Adam dan Hawa. Tentang Hawa tadi ya. Dosa itu keputusan saya. Saya yang memutuskan saya mau berdosa apa enggak. Ya, tapi kemudian suara-suara di sekitar saya, keinginan di dalam hati saya, itu yang mengganggu, yang mempengaruhi keputusan saya. Kalau saya mengatakan saya tidak mau berdosa, saya tidak berdosa. Tapi kalau saya memutuskan saya mau, ya saya berdosa. Ada yang nyalain setan kalau berdosa? Iya, ada. Ada yang nyalain orang lain ketika berdosa? Banyak. Saya begini karena ibu saya begini. Saya begini karena bapak saya begini. Karena saya begini karena teman-teman saya kayak gini semua. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kita nanti masih akan lanjut, tetapi silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi. Ya, silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto.
Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk Pak, bagian yang saya mau pertama. tanya. Di sini kan yang manusia pertama itu adalah Hawa dan Adam ya. Sorry, Adam dan Hawa. Dan manusia yang kedua istilahnya generasi kedua kan Kain dan Habel. Tapi dinyatakan di sini bahwa Kain kalau pergi itu kan takut dibunuh. Apakah selain ini ada manusia ciptaan yang lain lagi Nah, ya, itu Pak? ya tadi Bu yang saya bilang saya nggak mau diskusi yang seperti itu. Oh iya. Tapi takutnya Kain dibunuh, nah itu yang tolong diperhatikan. Pertanyaan seperti itu banyak sekali, Bu. Tetapi kali ini kita tidak mendiskusikan yang seperti itu. Minta maaf ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Ya. Terus sama buah, Pak. Waktu Hawa memetik buah itu, kan dikatakan bahwa di sini Adam itu di sampingnya ya, Pak. Maksudnya berdekatan. Seharusnya kan Adam itu mungkin melerai atau mengingatkan Hawa, tapi kok dia diamkan saja, Pak. Kemudian dia kok bisa tahu itu bahwa itu buah itu adalah buah pengetahuan. Eh, Gini, lihat di Dia ayat bukan bab tahu 2 kan, ayat Pak? 17 tadi. Iya. Dari bab 16, ya, bab 2 ayat 17. Ya, Ya, tapi kemudian pohon itu pengetahuan. jelas disebut di situ. Jadi Adam kan sudah keliling, sudah survei. Ini pohon yang di tengah taman itu yang mana dia pasti tahu lah. Iya. Kemudian ketika Adam dari mana Hawa tahu? Ya dari Adam. Terus ya, lalu pohon yang mana? Ya Adam yang tunjukkan. Ketika ini ular menjumpai Hawa, apakah ada Adam di situ? Enggak. Itu tadi yang saya bilang. Kita tidak tahu Adam pergi kemana, tetapi waktu itu Hawa sendirian dan ular Memetik. datang. Begitu. Hmm. Masih ada lagi? Silahkan. Tapi bagaimana Adam mengetahui bahwa waktu ditegur sama Allah, dia mengatakan bahwa buah itu ada, istilahnya saya makan itu dari Hawa. Berarti kan eh, dia mengetahui bahwa buah yang dia makan itu buah yang terlarang kan, Pak? Ya justru itu ya tadi yang saya bilang. Adam itu tahu, Adam itu yang dengar perintah langsung dari Tuhan. Tapi kenapa Kenapa? dia memakannya? Ya, sekarang begini. Tapi kiasan saya, ilustrasi saya ini tidak menghina, merendahkan siapapun ya. Iya, Tolong ingat-ingat, ibu-ibu pernah nggak yang kalau di rumah sudah jelas salah pun masih ngeyel? biasanya begitu wanita. Oh, malah begitu. Biasanya, Pak, Biasanya. mengakui kesalahan. Saya tidak bicara tentang suami takut istri, bukan. Iya, Tapi bicara tentang sudah tahu istrinya salah pun suami bisa jadi ngikut loh ya. iya, membela ya, Pak. Iya, entah apa namanya gitu ya. Adam ada dalam situasi sudah tahu istrinya salah, tapi dia mengambil keputusan untuk ikut salah bersama istrinya. Untuk Adam ini konsekuensi lebih berat. Kenapa? Dia yang dengar. Iya, Justru betul. kesalahan Adam dan kesalahan Hawa itu sudah jelas. Ini dilarang, ini nggak boleh, tapi kok malah melakukan. Hawa juga kalau mau nyalain Adam gampang, nyalain Hawa juga gampang. Nggak nurut sama suaminya orang ini. Udah dibilang jangan makan kok, tetap metik dan makan. Udah gitu kasih saya lagi gitu. Kesalahan Adam justru di situ. Iya, Di situ dosanya gitu kalau bicara tentang dosa. Tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan keinginan kemauannya sendiri, dan kemudian lebih lanjut, mereka itu ciptaan, tapi pengen menjadi seperti Allah, pengen menjadi seperti pencipta. Begitu. Kak Seto, Ya, di ayat terima kasih. di bab 2 ayat 18 kan Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini maksudnya kan manusia harus berpasangan ya Kak Seto, bukan? Bukan. Ini manusianya, tunggu dulu. Gini ya, Ibu lihat bab 2 ya. Iya, ayat Sekarang 18. Ibu lihat
ayat 7. Iya, Bab 2 ayat 7. Apa bunyinya di situ? Allah membentuk bentuk manusia. manusia. Terus lihat ke ayat, bentar, masih ayat 8. Kalimat kedua. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Nah, jadi ada taman, itu ada pepohonan, buah-buahan, ada sungai, terus manusia sendirian. Manusia sendirian. Ngapain saja dia? Saya buat ilustrasi, cuman mandi di sungai, berenang, kemudian tidur, naik pohon, makan buah, kenyang, turun, tidur, habis itu ke sungai lagi. Ini manusianya ini, Bu. Hmm, Jadi bukan bicara, tidak bicara tentang semua manusia, enggak. Kemudian Tuhan melihat itu kan, iya. Tuhan yang mengasihi, yang menyayangi manusia bilang, enggak baik kalau manusia sendiri, maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Maka Tuhan buatkan untuk manusia binatang-binatang, tapi enggak ada yang sepadan dengan dia. Tuhan mikir lagi, enggak ada yang sepadan. Lalu Tuhan membuat teman yang sepadan, yaitu perempuan yang kemudian jadi istrinya itu. Teks ini, Ibu, Bapak, tidak bicara tentang, ya, selibat nggak benar, manusia harus berpasangan. Kenapa? Hmm, Sederhana saja, Bapak Ibu mengingat, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, minimal ya, ada 3 orang yang jelas nggak punya istri, sendirian. Di Perjanjian Lama dan Nabi Yeremia, jelas disebut tidak boleh punya istri. Kemudian yang kedua, Yesus. Iya. Yang ketiga, Paulus. Orang-orang besar ini nggak mungkin Bapak Ibu kita salahkan. Oh, kamu nggak menuruti perintah Tuhan di kitab Kejadian. Enggak. Kejadian bab 2 ayat 18 harus dibaca di situ dalam konteksnya. Bukan ayatnya diambil lalu dipasang. Manusia harus berpasangan. Bukan begitu. Ya, begitu, Bu. makasih, Pak. Ya, mari. Mas Seto, Baik. berarti Iya. sampai sekarang pun kan kalau dibilang kan dosa asalnya di awal itu tuh gara-gara Hawa. Berarti itu boleh dibilang dalam tanda kutip nggak benar juga ya Pak ya? Ini nanti kalau dosa asal nanti dulu ya, ya. Semoga Oke, kita bisa mendiskusikannya di pertemuan terakhir. oke, makasih Tapi Pak. yang kalau pakai bahasa Paulus, karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Berikutnya, karena satu orang juga manusia diselamatkan, yaitu Yesus. Yang dimaksudkan dengan dosa asal itu apa? Itu nanti kita diskusi. Dosa Oke. asalnya sudah dibereskan, tapi manusia masih punya konkupisенsia, kecenderungan kepada dosa. Bahkan Bapak Ibu nanti akan ketemu begini loh. Dari teks-teks inilah kita menemukan mengapa gereja menyampaikan ajaran-ajaran ini. Begitu, Bu. Baik, makasih Pak. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak. Ya, silakan Pak Wisnu. Bang Paseto itu di Kejadian 3 ayat 24, grup-grup yang menjaga pohon kehidupan itu supaya menjaga pohon kehidupan tidak diambil lagi sama manusia itu supaya kesusahan manusia ada batas akhirnya ya Pak, dalam artian waktunya. Betul ya Pak? Ya, jadi manusia sudah harus menderita, sudah menderita sampai mati saja. Kalau makan buah itu, makan buah pohon kehidupan, nanti nggak mati-mati, makan menderita terus. Gitu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, di awal tadi saya membuat ilustrasi. Pernah nggak Bapak Ibu itu dihindarkan dari dosa dan Bapak Ibu bersyukur tadi itu? Atau ini kalau ini mau lebih terang lagi, Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Pernah nggak Bapak Ibu dihindarkan dari penderitaan? Satu kejadian, satu peristiwa, bukan semua penderitaan. Oh iya. Pernah lah pasti Pak. Pernah, Pak, pasti pernah. Iya, belum pasti pernah, tapi belum tentu semua mengingat dan mau mengingat atau menyadari.
Sadar. Karena tidak mengingat, tidak menyadari, jadi tidak mensyukuri. Menghindarkan. Jadi tolong amati, Tuhan menghindarkan saya dari berdosa. 2, Tuhan menghindarkan saya dari penderitaan, Penderitaan. kesusahan. Ya, contohnya Pak, kalau penderitaan itu mungkin kayak wanita tuh salah mungkin pacaran sama si A terus putus, terus kawin sama yang B, terus waduh untung aku ndak kawin sama si A, kalau ndak aku soro dia suka main judi, main apa kan gitu toh Pak. Itu Iya, kan ilustrasinya kan. jelas gitu. Siapa mau sharing? Ya. Enggak. Saya selalu minta Bapak Ibu begini. Amati pengalaman sendiri dan perhatikan itu dalam relasi dengan Tuhan. Jadi sharing saya nggak akan memandang itu sebagai hal yang penting, tapi dalam bahan materi-materi yang saya sampaikan, saya akan minta Bapak Ibu perhatikan yang sudah dialami, lalu ingat itu dalam relasi dengan Tuhan. Begitu Pak Wisnu. Atau apa yang sebenarnya mau ditanyakan? Oh, iya, betul. Ya, maksudnya ya supaya ya berarti itu satu cara Tuhan menjaga manusia gitu ya. Ya, begitu. Sama satu lagi Pak, itu kan Tuhan mengusir Adam Hawa dari Taman Eden seakan ingin menjauhkannya. Tapi di bab 4 itu Tuhan sampai memperhatikan wajah Kain, berarti sebetulnya dia begitu dekat deh sama manusia gitu ya Pak. Kok sampai wajahnya itu diperhatikan, padahal dia kan tadinya mengusir orang tuanya gitu. Iya. Ingat tadi, Tuhan mengasihi manusia, manusia berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi. Jadi begini, ilustrasi ini ya, ilustrasi cuman supaya gampang dipahami. Ada seorang anak yang melakukan kesalahan kepada orang tuanya. Orang tuanya menghukum anak ini. Tidak diberi bantuan apapun, tidak diberi modal, kamu harus usaha sendiri. Lalu anak itu jualan di pinggir jalan. Mamanya orang punya, gitu ya. Tapi mamanya nggak mau kasih modal. Anak itu jualan. Resikonya apa? Ya anak itu harus kerja keras kan. Mamanya benci sama dia? Enggak. Mamanya datang dan belanja di situ. Maksud saya, orang tua itu, anak sudah bersalah, dia menanggung hukuman konsekuensi dari kesalahannya, tapi orang tuanya tetap menyayangi dia, tetap mengasihi dia. Jadi maksudnya begini, ketika Tuhan mengasihi aku, itu tidak berarti ketika aku berdosa, aku nggak nanggung konsekuensi. Orang tua yang sayangnya nggak beres kepada anak nggak boleh tanggung konsekuensi dari kesalahannya kan. Efeknya apa? Anak nggak ngerti kalau tindakan itu mendatangkan konsekuensi. Tindakan ini mendatangkan resiko. Nah, begitu maksudnya, Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Udah ya, kita lanjut ya. Pak Iya, Ferry, Pak. lanjut ya. Iya Pak, iya Pak Seto. Sekarang kita ke Kejadian bab 6. Bro, Kejadian bab 6. Bapak. Ini ceritanya panjang sekali, jadi saya tidak akan membacakan semuanya. Tetapi bab 6 ayat 1, nah kita perlu lihat. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, keterangan langsung, anak-anak Allah, keturunan Set, jadi Adam dan Hawa, nanti setelah Kain pergi, diceritakan di daftar keturunan daftar keturunan yang di bab 5 tadi. Oke, buka dulu, cari nama saya di situ. Kejadian bab 5. Ayat 3, Pak. Iya, cari, udah ketemu. Sudah. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu diberi nama Set kepadanya. Ya kan? Itu saya senang sekali karena nama saya ada di Alkitab ini. Sebenarnya lengkapnya Seto itu, cuman disebut Set. Iya. Nah, anak-anak Allah di kitab Kejadian bab 6
itu anak Kain, anak Set. Set. Ya, anak-anak manusia itu anak-anak Kain. Jadi Kain kan pergi tadi ya. Iya. Kemudian Adam punya anak lain lagi, Set. Nah, mereka dua-duanya punya keturunan, lalu akhirnya mereka jadi satu lagi. Mereka bersatu. Lalu anak-anak kalah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Nah, berfirmanlah Tuhan. Perhatikan ini juga ya, ada miripnya dengan kerub tadi. Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya. Karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Nah, kemudian lihat ke ayat 5. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, yang tolong diperhatikan sekarang, ayat 5. Tuhan melihat bahwa Kejahatan. manusia itu cenderung kepada yang jahat. Nah, sekarang saya ambil sebagai ilustrasi. Manusia punya kecenderungan kepada yang jahat. Sisa-sisanya masih ada sekarang. Begini, Bapak Ibu, yang ngajari Bapak Ibu iri hati dulu siapa? Enggak ada, Pak. Masa iri hati diajari. Nggak usah diajari, tapi pinter-pinter kan ya. Bisa-bisa Karena sendiri. lihat ibu bapaknya kali Pak. Melihat bapak, Karena melihat ibu bapaknya gitu. melihat ibu bapaknya iri, lalu anaknya jadi iri. Berikutnya, sekarang. Melihat dibedakan, Pak, terutama. Bisa anak kecil kan, kalau dua saudara gitu, kalau ayah ibu. Itu penyebab anak iri. Tapi yang mengajarkan supaya menjadi iri, nah, itu yang saya tanyakan. Apakah Bapak Ibu dulu waktu kecil diajari, kalau kamu sedang iri, perhatikan matamu. Gimana matanya kalau sedang iri? Lalu kalau kamu sedang iri, buat bibirmu menceng sedikit gitu. Ada loh, Pak. Bibir bawah lebih ke depan. Berapa senti itu? Nggak ada yang ngajari. Nggak ada. Nggak ada yang ngajari. Nggak ada yang ngajari. Kemudian, itu contoh saja untuk mengatakan manusia punya kecenderungan kepada yang negatif, yang jahat. Nggak usah diajari. Juga bisa kok. Nggak usah diajari, pinter nanti. Itu yang saya dimaksudkan, kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan. Kalau irinya itu kayak Kain tadi, itu iri level 10 sudah, membunuh. Iya, betul. Lalu, begini, contoh yang lain lagi, ingat saja tentang dosa kesombongan. Sama, nggak usah diajarin, nggak usah dilatih, bisa. Nah, kemudian, ini hanya untuk ilustrasi sekali lagi, untuk mengerti manusia cenderung kepada dosa. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Nah, tadi Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan. Kain berdosa kepada saudaranya. Sekarang kita menemukan masyarakat manusia yang dikuasai oleh dosa. Masyarakat yang dikuasai oleh dosa. Nah, kemudian, sekarang lihat ke ayat 6. Tuhan menyesal sudah menjadikan manusia, dan manusia yang yang kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan tadi memilukan hati Tuhan. Bapak Ibu, ini namanya, ini ada istilah khusus, antropomorfisme. Nanti jangan sampai misalnya ada yang mengatakan
Oh, Allah kok menyesal? Katanya maha tahu. Kok menyesal? Bukan begitu memahaminya. Antropomorfisme. Menggambarkan Tuhan seperti manusia, tetapi dengan kata-kata. Tuhan dibayangkan memiliki sifat-sifat manusia, tapi bukan patung atau gambar Tuhan. Yang dimaksudkan sebagai antropomorfisme seperti itu. Tuhan menyesal, Tuhan marah, tapi yang seringkali orang abaikan, Tuhan nggak pernah tertawa. Murka aja terus itu. Ada Nah, nanti Pak Tuhan tertawa ada. sama si Sarah. Nah, kemudian sekarang begini, ternyata dosa yang dibuat oleh manusia itu punya kaitan erat dengan Tuhan. Kemudian begini, ilustrasi lagi ya. Bapak, Ibu setelah menghukum anak, setelah mungkin agak keras gitu ya, pernah nggak kemudian menyendiri terus menjadi sedih dan bahkan mungkin menangis? Ya, Iya, biasanya begitu. menyesal udah menghukum Menyesal, anak, menyesal. menyesal. Kok aku Nah, kurang gitu. Oh, enggak sabar, enggak ini. Nah, Dengan telaten memberitahu atau gimana. perkara Bapak Ibu minta maaf kepada anak, saya nggak bertanya itu, tetapi sendiri, kemudian mengingat, dan kemudian menjadi sedih karena itu. Nah, itu yang yang Bapak Ibu amati, gerak batin yang ada di dalam diri Bapak Ibu tadi. Itu tanda Bapak Ibu nggak seneng kan menghukum. Iya, Ada yang kemudian sedang menghukum, terus di live menghukum anak gitu, ada nggak? Live TikTok menghukum anak gitu. Sudah mukuli anak. Nggak ada. Kalau ada pasti akan dibilang orang aneh. Jangankan live, ada orang tua menghukum anak, lalu difoto, diupload aja sudah bikin orang tuanya bisa marah kok malah. Nah, jangan kemudian membayangkan Allah itu senang menghukum. Enggak. Tidak pernah kita menemukan Allah yang bergembira karena menghukum manusia, karena menghukum umatnya. Enggak. Yang kita temukan, Allah sedih karena manusia yang diciptakannya cenderung kepada dosa dan kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan. Nah, kemudian sekarang, kalau dibiarkan terus bagaimana? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 3. Rohku tidak akan tinggal dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya akan mencapai 120 tahun saja. Jadi kalaupun berlaku jahat sudah ada batasnya lah. Kemudian berikutnya, sekarang ini yang lebih sulit dimengerti yang ini. Tuhan yang pilu, Tuhan yang menyesal. Lalu ayat 7. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini begini, Tuhan mau menghapus semua yang sudah diciptakannya karena menyesal. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tidak ketemu pribadi seperti Adam, Kain tadi ya, tapi manusia sebagai ya umat manusia. Semua manusia sudah berdosa, kemudian Tuhan menyesal, dan kemudian Bapak Ibu akan lihat nanti. Ini Tuhan mau memusnahkan atau mau ngapain? Sekarang, lihat ke ayat 9. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Hidup bergaul dengan Allah. Ya, kemudian ada nama anaknya di situ, 3, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak. Sebab semua manusia menjalani hidup rusak di bumi.
Nah, sekarang kita lihat kan berikutnya. Ini Tuhan bicara kepada Nuh, 13. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang, aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, ya, buat bahtera. Kemudian lihat 17. Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas hidup di kolong langit. Tapi ayat 18, aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Siapa saja? Engkau bersama dengan anakmu, anak-anakmu, istrimu, istri anak-anakmu. Terus, lihat ayat 19. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ini cerita kita semua sudah tahu. Nah, kemudian apa yang terjadi sesudahnya? Begini, lihat sekarang ke kitab Kejadian bab 1. Kejadian bab 1. Lihat ke ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi awalnya yang ada itu apa? Air dan gelap. Air dan gelap. Lalu ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, sekarang ada terang, terus ada air. Yang ada hanya terang dan air. Air sudah ada lebih dulu ya. Nah, kemudian sekarang ayat 6. Jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya. Kemudian 7. Allah menjadikan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya, di atas cakrawala. Cakrawala itu langit. Terus 10. 9 dulu. Hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air dinamai laut. Perhatikan peran atau fungsi cakrawala untuk memisahkan air dari air. Ini ilmu pengetahuan kuno, jadi Bapak Ibu bayangkan langit itu benda keras, lalu di atasnya ada air, ya, karena dipisahkan dengan cakrawala itu, lalu di bawah cakrawala ada air. Airnya kemudian dikumpulkan jadi satu tempat, jadilah laut. Yang kering dinamai darat. Nah, sekarang lihat yang terjadi di bab 6. Bab 7 ini ya. Kejadian bab 7. Air bah. Kejadian bab 7 sudah ketemu? Sudah. Pak. Ayat 11. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua tanggal 17 bulan itu, pada hari itu, perhatikan, pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat di atas bumi selama 40 hari, 40 malam. Perhatikan, di atas ada cakrawala, di atas cakrawala ada air. Tingkap-tingkap di cakrawala terbuka, lalu air turun. Ya. Kemudian air laut
Ini air sudah dikumpulkan yang di bawah cakrawala tadi jadi laut. Di bawah bumi juga ada air. Lalu mata air pada terbuka. Air dari bawah naik. Bapak Ibu balik lagi. Yang ada mulanya hanya air dan gelap kan tadi. Iya. Kemudian Tuhan menciptakan terang. Nah, Nah, pada peristiwa Nuh ini, keadaan kembali seperti hari kedua. Air di bawah naik, air di atas turun, sehingga cuma ada air. Air menggenangi seluruh bumi. Nah, bisa dilihat ayat 19. Air bertambah dengan sangat dahsyatnya meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Seluruh bumi tertutup air. Keadaan seperti ketika Tuhan belum mencipta. Tepatnya hari kedua. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang ayat 24. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Terus ayat bab 8, pindah ke ayat 8. Bab 8 ayat 4. Di bulan ke-7, tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Nggak usah bingung Ararat di mana, nggak usah bingung dengan, iya di sana ditemukan bahtera Nuh. Nggak usah ngomongin itu. Tambah, kita nggak akan ketemu kebenarannya malahan. Nah, kemudian sekarang lihat ayat 15, 8, 15. Keluarlah dari bahtera engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Ya, binatang-binatang juga, binatang-binatang yang ada di bahtera tadi juga keluar. Nah, kemudian di ayat 20, Nuh mendirikan mezbah, mempersembahkan korban. Ayat 21, ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, bau korban, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Perhatikan Tuhan berjanji, gitu ya, tidak akan mengutuk, atau dalam hati loh, aku tidak akan mengutuk bumi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sesudah itu, lihat bab 9 ayat 1. Lalu, ini Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Sekarang pindah lagi, balik lagi ke Kejadian bab 1. Bab 1, Kejadian bab 1 ayat 28. Apa yang dikatakan di situ? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia 28, Bu, maaf. Dan bertambah Kejadian 1, banyaklah 28. 28. Allah memberkati mereka. Kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah. Ya, sampai di situ dulu. Tolong amati. Kalimat yang diucapkan kepada Nuh dan keluarganya tadi ternyata sama dengan yang diucapkan oleh Tuhan kepada manusia pertama yang diciptakan ini tadi kan. Bab 1 ayat 28. Sama dengan kalimat yang diucapkan Tuhan pada waktu penciptaan manusia. Begitu kalimatnya. Kemudian sekarang, lihat ke ayat, masih di ayat 28. Penuhilah, taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan laut,
burung di udara, segala Dan binatang apa melata. kata Ayat itu? 28. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dan di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Perhatikan, ini makanan untuk manusia. Jadi yang dimaksudkan tumbuhan yang menghasilkan biji itu gandum. Kemudian pohon yang buahnya berbiji. Nah, itu contohnya ya apel, jeruk. Di Israel banyak jeruk. Anggur. Nah, itu makanan manusia. Anggur juga ada bijinya. Jamu biji. Sejak kapan anggur nggak ada bijinya? Ada biji. Sejak teknologi Bijinya pangan. Sekarang Ada ada, juga Pak. kan. Sekarang baru nggak ada. Iya, Tapi dulu ya pasti harus ada. hati-hati. Silakan perhatikan studi tentang itu ya. Nah, kemudian untuk binatang ayat 30. Untuk segala binatang, burung, binatang melata itu ya. Ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Semua binatang makan tumbuh-tumbuhan. Belum ada karnivora waktu itu. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Kejadian bab 9 tadi. Kejadian bab 9. Ada yang berbeda. Di ayat 1, perintah Tuhan kepada Nuh sama dengan perintahnya kepada manusia waktu pencipta. Tapi ayat 2, segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nah, itu seperti ucapan Tuhan kepada Adam. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ini manusia diberi kesempatan makan daging. Perhatikan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian peringatan, hanya daging yang masih ada bersama darahnya, yakni nyawanya, jangan kau makan. Kemudian ayat 6. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah atasnya. Nah, sekarang begini, yang kita temukan Bapak Ibu sebenarnya dalam kisah Nuh itu adalah penciptaan ulang, penciptaan kembali. Jadi yang kita temukan awalnya manusia sudah rusak, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Menciptakan ulang. Bagaimana penciptaan ulang itu? Awalnya air kembali seperti semula, lalu surut. Nah, Nuh, keluarganya, binatang yang ada di bahteranya, itu menjadi penghuni dunia baru yang diciptakan ulang oleh Tuhan ini. Nah, ya Bapak Ibu, sekali lagi, yang bagian ini agak sulit karena ketika bicara tentang dosa, seringkali kita bicaranya personal. Tapi yang kita temukan di Kejadian bab 6 sampai dengan 9, semua manusia berdosa. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Manusia sudah rusak hidupnya. Dan yang kemudian dilakukan Tuhan apa? Menciptakan ulang. Dan kemudian dalam arti tertentu, kalau bahasa komputer namanya, atau lab, atau handphone namanya, Pak, mereset gitu ya. Sudah jadi setelan pabrik lagi gitu. Tapi kemudian, ya, kita perlu memahaminya sekali lagi dengan cara manusia sebagai keseluruhan. Dan kasih Tuhan tampak di mana? Penciptaan ulang, pembaruan. Kelihatannya luas sekali. Bapak Ibu tolong, kalau yang ada kalimat dan jadi baru seluruh muka bumi itu di mana? Lagu itu, Pak. Iya, lagu apa? Khususnya nyanyi. Kisah penciptaan, Vigili Paskah, bacaan pertama.
Iya. Qulillah rohmu ya Datanglah rohmu, datanglah rohmu, dan jadi baru Utuslah seluruh muka bumi. Tuhan. Ya, itu kan kita melihat janda jadi baru seluruh muka bumi. Kemudian nanti Utuslah di kitab Wahyu, Bapak Ibu akan menemukan langit baru, bumi baru. Iya. Dan nggak ada yang komplain dengan langit baru dan bumi baru. Bumi yang lama akan musnah karena sudah rusak. Tapi kemudian Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru yang abadi. Nah, di sini kita menemukan kasih Tuhan kepada manusia itu mencakup keseluruhan manusia. Sekali lagi, Kejadian bab 6-9 tidak bicara tentang dosa pribadi. Ya. Hal yang sama kita temukan di bab 11. Jadi begini, silahkan melihat ke bab 10. Nuh punya 3 orang anak. Ya. Kemudian di situ ada daftar keturunan. Apakah sesudah Nuh keluar dari bahtera nggak ada dosa lagi? Ada. Ada. Ya, Pak. Dan sekarang Bapak Ibu lihat ayat bab 9 ya, ayat 18. 9 ayat 18 itu kita ketemu dengan anak-anak Nuh ya. Kemudian sekarang lihat di ayat 20. Nuh itu menjadi orang pertama yang menanam anggur sekaligus menikmati akibatnya atau mengalami akibatnya itu ya. Nanam kebun anggur, bikin kebun anggur. Ya. Lalu panen. Akibatnya mabok sih. Fermentasi sudah jadi wine, dia minumnya kebanyakan. Ayat 21, setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang. Nah, Ham itu ngelihat aurat bapaknya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya. Ini masalah. Sem dan Yafet pun mengambil selai kait dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil memalingkan muka. Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, lalu yang berkata, mengutuk Kanaan itu. Terkutuklah Kanaan dan seterusnya. Dosa masih tetap muncul. Kemudian di bab 11. Jadi Nuh punya 3 anak, anaknya berkembang jumlahnya, dan kemudian di bab 11 mereka 1 lagi. 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi pernah memiliki 1 bahasa dan 1 logat. Manusia 1 lagi kan? Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan tanah dataran di Sinear, mereka menetap. Mereka menetap di tanah datar bernama Sinear. Lalu mereka mengadakan rapat. Keputusannya ayat 3. Marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Rapatnya cuma bikin batu bata. Iya, belum selesai. Lalu batu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka berkata juga, mari kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama, perhatikan, supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Nah, sekarang begini maksudnya. Ini masalahnya apa? Gitu ya. Ingat dalam kisah penciptaan, kemudian yang juga tadi disampaikan kepada Nuh yang di bab 9 tadi, beranak cuculah, bertambah banyaklah, memenuhi bumi. Gitu ya. Tapi yang dilakukan manusia di tanah Sinear, membuat kota, menaranya sampai ke langit. Jadi kalau Anda orang pergi jauh, nggak akan terserak. Karena lihat tujuan mereka ya, jangan sampai terserak. Tuhan menghendaki manusia memenuhi bumi,
Tapi manusia justru berkata, jangan sampai kita terserak. Caranya buat menara, menaranya sampai ke langit. Sejauh apapun pergi, orang akan bisa melihat itu kota kita, tandanya itu menara kita. Bapak, Ibu yang sudah lama di Jakarta, pernah melihat Tugu Pancoran paling jauh dari mana? Pernah melihat paling jauh Tugu Monas dari mana? Enggak. Tapi maksudnya begitu loh. Jadi bayangkan Monas, tapi belum ada bangunan di Jakarta. Monas akan tampak dari tempat yang jauh. Nah, mana Jakarta, mana tempat kita tinggal? Nah, di situ. Tandanya itu menaranya. Itu yang dimaksudkan di dalam kisah ini. Kita cari nama. Kita cari nama. Tuhan memberi perintah kepada Adam, beri nama kepada binatang. Manusia dapat nama dari Tuhan. Manusia di tanah siniar membuat nama bagi dirinya sendiri. Tolong amati, ini kalau mereka memiliki nama yang kemudian disebut sebagai marga gitu ya. Mereka mau pergi kemanapun, kalau nama marganya sama, ya sudah mereka tidak akan bisa terserak, mereka akan bisa kembali ke tempat mereka semula. Berikutnya lagi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Langit di atas itu adalah tempat kediaman Allah. Mendirikan menara sampai ke langit itu juga menjadi niat untuk sampai ke tempat tinggal Allah. Jadi kesalahan atau dosa manusia di Eden, di Babel itu adalah berlawanan, melawan yang dikehendaki oleh Allah dan sekaligus ingin sampai ingin menyamai tempat kediaman Allah. Nah, kemudian bagaimana sikap Tuhan terhadap orang-orang di Babel? Ayat 5. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan. Turun Tuhan. Jadi menara itu masih jauh dari langit. Masih jauh sehingga Tuhan harus turun. Kemudian berfirmanlah Tuhan, ayat 6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun mengacau balokan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Ketika mereka sedang membangun, ada yang minta, ambilkan aku cangkul. Tapi kata itu, di telinga orang lain, artinya sudah lain. Disuruh ngambil cangkul, malah nyium. Disuruh ngambil batu bata, malah salaman. Kemudian tolong panggil temanmu. Tapi yang terdengar, pukul temanmu. Ya sudah, pembangunan jadinya berhenti. Jadi menara, kota dengan menara ini mangkrak. Ya, tapi jangan tanya bekasnya ada di mana, nggak akan ketemu lagi. Nah, sekarang demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi. Tuhan sudah janji loh tadi, aku tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah, karena dosa manusia kan tadi. Ini manusia berdosa lagi. Sekarang apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bapak Ibu, sekarang ke daftar keturunan tadi, keturunan Sem ya. Kemudian cari nama Abram. Ya. Nah, kemudian bab 12 sekarang. Bab 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada yang aneh di sini? Iya. Hukumannya sederhana sekali. Tapi sebenarnya jadinya bukan hukuman itu ya. Orang Babel, manusia mau melawan kehendak Tuhan, tapi yang kemudian terjadi,
Tuhan dalam arti tertentu memaksa mereka melakukan yang dikehendaki Tuhan. Lihat ayat 9. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi mereka memenuhi bumi. Mereka dalam tanda kutip dipaksa melakukan kehendak Tuhan, memenuhi bumi. Jangan kaget Bapak Ibu, saya menggunakan kata dipaksa. Bapak Ibu ingat-ingat saja, pernah nggak dipaksa melakukan kehendak Tuhan? Saya pakai kata negatif supaya gampang mengingat. Dipaksa melakukan kehendak Tuhan. Nah, silahkan periksa. Jangan-jangan pernah. Saya ambil contoh. Saya tidak ngomongin siapapun, tapi ngomong tentang suami istri yang punya niat berpisah, gitu ya. Entah karena alasan apa. Tapi kemudian habis itu anaknya nangis atau malah sakit. Dua-duanya tak mau pisah, dan melihat anaknya jadi nggak tega. Nah, dalam arti tertentu itu yang saya maksudkan. Nggak jadi pisah, nggak jadi anulasi, terus melakukan pekerjaan tugas sebagai orang tua yang disatukan oleh Tuhan dulu. Jadi Tuhan, Ya pernah. tanda kutip, memaksa orang ini, pasangan suami istri ini, terus bersatu. Karena Tuhan yang menyatukan. Nah, sekarang lebih lanjut. Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan memilih seseorang dan kemudian nanti menjadi satu bangsa, yaitu untuk membawa berkat. Sekarang ke kitab Kejadian bab 22. Bab 22 ayat 18. Apa yang dikatakan di situ? 22 ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan dapat berkat. Kemudian, perhatikan, ini ngomong bahasa ya, keturunanmu. Kalau disebut keturunanmu, berapa? Banyak. Keturunanmu. Sekarang, Bapak Ibu, kita pindah ke ke surat Galatia. Surat Galatia. Kok sampai Galatia? Iya, karena Paulus mengutip teks itu. Galatia bab 3. Ayat 16. Ya, Galatia bab 3 ayat 16. Silahkan baca baik-baik apa yang dikatakan di situ. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ya, terus. Bab 17. Ya, keturunannya itu siapa? Yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Sudah ketemu semua, ini jalan ceritanya. Ketemu. Jadi Paulus mengatakan bukan banyak, keturunanmu itu satu, gitu ya. Yaitu siapa? Kristus. Baik, Bapak Ibu, kita masih akan melanjutkan diskusi kita, tapi saya ingin sampaikan sesuatu sebelum kita doa penutup. Bapak Ibu, saya membuka nomor rekening saya itu, kemudian Bapak Ibu yang tergerak untuk mengirim dana, silahkan. Nanti dananya akan kami gunakan untuk kegiatan kerasulan kitab suci. Saya sudah diskusi dengan Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci di Keuskupan Atambua. Jadi uangnya mau saya pakai buat beli tiket, beli apa-apa itu untuk pergi ke Atambua. Atau ada orang Atambua di sini, nggak tahu. Jadi
Kapan Kak Seto kesananya? Iya, ya kalau nunggu duitnya ada. Enggak, Rencana baru kan memang kira-kira. saya sedang berdiskusi. Jadi tentang waktu dan seterusnya pasti akan nyari hari-hari libur, Bu. Oh, Jadi libur saya panjang. belajar bersama dengan Bapak Ibu di sini supaya nanti yang di Kusupana Tambua juga bisa belajar. Saya akan pergi ke sana. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, kenapa nggak online saja? Ya Bapak Ibu di sini enak saja ngomong online. Iya, di sana. Di sana Kemudian putus-putus, belajar Pak. bersama dengan online pasti akan berbeda. Nanti suatu kali juga Bapak Ibu mungkin kita akan bisa buat acara yang nggak online gitu ya. Belajar bersama gitu. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Silahkan Pak Ferry, terima kasih.